Guys, sebesar di sini saya akan bahas ternyata adanya mythical Zoan lain selain Hito-Hito no Mi model Nika milik Luffy. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil no Mi. Saya pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta sebelum itu juga saya mau mengucapkan nih selamat bulan suci Ramadan buat kalian yang menjalankannya. Makin asik kan bulan Ramadan ditemani dengan teori-teori liar, apalagi di saat sahur dan juga buka puasa. Nah, kalian juga bisa langsung tuliskan di kolom komentar kira-kira lebih enak dengerin saat sahur atau waktu buka puasa ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dengan dimunculkannya mythical Zoan Hito-Hito no Mi model Nika dari Senchou kita, di mana Nika ini dia mempunyai epitet lain sebagai Sun God atau Dewa Matahari. Yang lagi-lagi itu cuma ada di serial One Piece saja dengan kemampuan karetnya. Ini memungkinkan banyak sekali kombinasi akan hal yang mungkin terjadi ke depannya. Mulai dari mythical Zoan tipe dewa yang lain atau mitos-mitos lain yang tidak ada hubungan dengan dunia nyata kita. Dan di sini mari kita coba bahas mengenai hal tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, Hito-Hito Luffy model Nika ini diambil dari mitos yang ada di dunia One Piece. Dan dia juga disebut sebagai Hito-Hito alias mitos dari manusia. Tapi sebelum itu, banyak nih yang buat bingung dengan sebutan Bang Hito-Hito kan dia manusia tapi kok dia masuk ke Zoan dan yang sebagainya. Nah, mari kita coba recap sedikit nih terkait buah iblis Zoan, terutama di bagian Hito-Hito atau yang berhubungan dengan buah iblis Luffy saja. Pertama, Zoan ini tidak harus binatang ya. Kalian jangan mengartikan Zoan cuma dari zoo-nya saja yang berarti kebun binatang. Itu pendek banget nih untuk perspektifnya. Tapi Zoan di sini adalah makhluk hidup semua jenis yang ada di dunia ini. Sejauh ini memang cuma ada Hito-Hito untuk manusia dan binatang yang banyak bentuknya. Untuk binatang jelas lah ya, ada Inu-Inu, Tori-Tori, Neko-Neko no Mi, bahkan sampai ke Uwo-Uwo no Mi atau ikan itu juga ada. Tapi ingat, itu cuma semacam genusnya sajalah. Untuk modelnya atau spesiesnya barulah lebih spesifik. Contohnya setelah Neko-Neko model kucing, dia memiliki model yang lebih spesifik yaitu leopard seperti yang dimiliki oleh Lucci. Atau untuk contoh Ancient Zoan adalah Neko-Neko tapi modelnya seperti Wuswo. Atau yang lebih jauh lagi, Uwo-Uwo atau ikan ini dia memiliki model naga yaitu Seryu yang dimiliki Kaido. Yang itu juga adalah sebuah mitologi, jadi sangat masuk akal lah karena naga bentuknya seperti ikan dan banyak hubungannya. Maka Oda masukkannya di genus Uwo-Uwo atau buah iblis ikan. Nah, mungkin banyak juga nih yang sedikit bertanya kenapa dia nggak masuk ke Ryūryū no Mi atau bagian naga. Karena untuk naga ini mungkin lebih hubungannya seperti komodo kali ya, atau makhluk-makhluk reptilian seperti itu. Makanya buah iblis seperti X-Drake atau juga Pechuan mereka masuk ke Ryūryū no Mi. Nah, lalu di mana pertama kali kita berpikir Hito-Hito ini murni menjadi manusia? Karena case pertama yang kita dapatkan yang tidak jelas adalah buah iblis dari Chopper. Yang lagi-lagi anehnya, dia ini awalnya binatang tapi memakan buah Hito-Hito yang akhirnya bisa membuatnya berkomunikasi layaknya seorang manusia. Jadi dari sini Hito-Hito udah berubah jadi manusia doang lah pada saat itu. Hingga muncullah satu Hito-Hito lagi yang dari sini kita bisa memunculkan banyak sekali kemungkinan luar biasa terkait buah iblis Zoan tersebut. Dan itu adalah buah iblis model Daibutsu milik Sengoku. Yang berarti ini adalah patung Buddha dengan mitos yang sama, kekuatannya yang mirip juga. Yang bahkan di arc tersebut kita mendapatkan mythical yang lain alias Marco the Phoenix juga tuh. Dan untuk Sengoku, case-nya adalah dia manusia yang memakan buah iblis manusia juga, atau dari awal sudah manusia dan genusnya manusia tapi dia punya spesies atau model patung Buddha. Serta Hito-Hito lain selain itu adalah Onimaru dan dia persis nih seperti Chopper. Awalnya dia ini seorang rubah atau binatang lah yang tidak bisa berbicara, tapi setelahnya dia memakan Hito-Hito no Mi model Onyudo yang juga mitos di Jepang sana. Dia akhirnya bisa berbicara layaknya manusia karena lagi-lagi mungkin ini efek dari Hito-Hitonya yang berarti manusia tapi modelnya adalah Onyudo. Ini sebenarnya dari dulu nih yang bikin saya penasaran banget kira-kira untuk Chopper modelnya apa ya? Pasti bakal sangat mengagetkan juga
juga sih, tapi ini mungkin akan kita bahas di video terpisah. Dan akhirnya muncullah mitikal lain yang paling beda dari yang berbeda, karena mitologi ini diambil dari serial One Piece dan disebut sebagai Sun God atau Dewa Matahari. Atau mungkin jika kita ambil nama dasarnya, yaitu model Nika saja. Sun God ini atau Dewa Matahari hanyalah epitet atau sebutan di belakangnya saja. Nah, seperti yang saya bilang di awal video, dengan adanya versi baru dari Hito-Hito dan sebutan Dewa X, di mana di kasus Luffy ini adalah Sun God atau Dewa Matahari, apakah akan ada dewa-dewa yang lain lagi nih? Nah, ngomong-ngomong tentang Zoan tipe dewa atau Sun God di kasus Luffy, kita perlu mundur jauh nih ke pertama kali sebutan dari Sun God ini disebutkan. Ya, Dewa Matahari pertama kali disebut saat arc Skypiea yang lebih jauh lagi di flashback Norland dan Calgara 400 tahun yang lalu. Di situ anak Calgara berkata akan bertemu dengan Sun God, dan pada saat itu yang tidak jauh juga ketika akan dikorbankan ada beberapa dewa yang namanya disebutkan, mulai dari God of the Sun atau Dewa Matahari, ada Dewa Hujan, Dewa Hutan, dan Dewa Bumi. Ya, untuk Dewa Matahari, kita tahu lah ya, ternyata itu sebutannya yang berhubungan kuat dengan sosok yang bernama Nika. Yang itu adalah buah iblis yang dimakan oleh Luffy, sekali lagi Hito-Hito no Mi model Nika ya. Dan Nika, dia disebut sebagai Sun God, itu ada beberapa fase yang dilewati dulu, bukan Sun God model Nika. Yang itu kurang tepat lah. Jadi dengan disebutkannya beberapa dewa lain, apakah mungkin juga ada nih mitos-mitos seperti Nika di dunia One Piece? Karena mengingat yang tadi saya sampaikan, Nika diambil referensinya di One Piece saja, dan dengan itu tidak menutup kemungkinan akan ada referensi spesial dari One Piece doang untuk yang lainnya. Jadi bagaimana jika akan dimunculkan mythical Zoan yang lain dengan epitet God atau dewa? Dengan Luffy memakan Sun God yang berarti sudah hilang 1 dari 4 yang disebutkan, maka tersisa 3 lagi nih. Kira-kira siapa ya yang ada hubungannya dengan hal tersebut? Kita akan coba berteori yang cukup liar dulu nih di sini. Pertama, kita mulai dari God of Forest atau Dewa Hutan lah, tanaman atau apapun itu. Dimana jika di awal dibilang Zoan itu makhluk hidup dan sudah ada binatang plus manusia, bukankah tidak menutup kemungkinan ada juga model dari tanaman? Jadi ini adalah buah yang sarinya diambil dari buah ya, tapi cukup aneh lah. Atau jika gampangnya, kita anggap saja dia memakan mythical Zoan Hito-Hito model lain yang dewa juga nih, diambil dari mitologi One Piece. Dimana kita juga tahu satu teori yang cukup terkenal terkait pengontrol tanaman, pepohonan, dan orang itu adalah Admiral Ryokyu, yang katanya banyak hubungan dengan alasan kenapa dia berpuasa untuk mencari nutrisi dan yang lain-lain lah. Itu pernah saya bahas di video terpisah tentang Ryokyu. Karena bukankah sangat mencurigakan sekali, dia ini adalah admiral baru dan namanya pertama disebut di chapter 720-an saat Torao versus Doflamingo. Lalu wujudnya pertama kali dimunculkan di chapter 900-an awal saat Trevor ini bersama Fujitora. Tapi itu pun masih siluet saja, yang berarti udah lewat 300 chapter lebih dia masih ada buat misterius sampai sekarang, yang pastinya lagi akan ada kejutan di balik hal tersebut. Nah, lalu selanjutnya adalah God of Rain. Ya, untuk ini pasti udah banyak yang bisa berspekulasi lah ya. Kira-kira siapakah orang tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah Rara si pawang hujan. Oh aduh, karena dia bisa menggeser hujan cenah. Tentu saja spekulasi yang paling dalam terkait dewa hujan ini pastinya Monkey D. Dragon. Seseorang yang terlihat bisa mengontrol cuaca, petir lah, angin lah, hujan, dan sebagainya. Yang bisa saja Dragon pula dia memakan mythical Zoan versi dewa lain yang dapat mengontrol cuaca. Karena lagi-lagi Dragon bahkan sudah jauh banget dari chapter 100 diperkenalkan, tapi sampai sekarang ini kemampuan dan segalanya masih sangat misterius. Dan terakhir adalah God of Earth, Dewa Bumi, Dewa Tanah, dan segalanya deh. Kemungkinan besar ini akan ada hubungan dengan Red Line yang notabene satu hal masif yang cut the whole Earth banget. Atau dia yang ada mengelilingi bumi ini dan membaginya menjadi beberapa bagian. Untuk ini sebenarnya bisa ada dua hal untuk jawabannya. Yang pertama adalah yang memakannya Imu atau Imu Sama, seorang yang tertinggi yang ada di dunia One Piece, dan dia pula yang menduduki Empty Throne. Bisa saja dialah sang dewa yang bisa mengontrol apapun dari kekuatannya. Atau bisa saja dari kemampuan Gura-Gura no Mi yang sekarang dimakan oleh Teach. Yang ada alasan kenapa Shirohige dijuluki seseorang yang bisa menghancurkan dunia juga kan?
Tapi satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah mereka semua tidak benar-benar dewa ya, seperti serial-serial lain yang memang ada atau terlahir sebagai seorang dewa dan sangat berbeda. Karena sejauh cerita One Piece tidak ada hal seperti itu nih selain orang yang mengaku-ngaku sebagai dewa saja. Contoh jelas lah seperti Enel, dia ingin disebut dewa tapi dia ini manusia saja yang memakan buah iblis. Atau Tenryubito, dia seakan-akan dewa karena tinggal di Holy Land sana. Mungkin satu yang terlihat seperti dewa adalah ras Lunarian dari King ini, dengan contoh dia punya tubuh yang luar biasa, tapi lagi-lagi logisnya tetap masuk karena dia memiliki ras yang berbeda sajalah dibandingkan yang lainnya, dan itu pun yang membedakan fisik yang sejauh ini. Jadi sejauh cerita One Piece tidak ada satu hal seperti dewa dengan kemampuan almighty yang wah sangat gila parah. Bahkan Kaido yang sangat gila yang sehebat itu saja, tetap dia ini bukanlah dewa. Ingat, Kaido sejauh ini adalah karakter terkuat yang kemampuannya wah udah deh tidak terbayangkan. Coba aja kalian baca ulang lagi dari awal, dimana dia bertarung melawan semua orang dan tidak sekalipun istirahat, dan sekarang bertarung lagi melawan Luffy yang wah udah another level banget. Dan kasusnya untuk Luffy, dia memang disebut sebagai Sun God atau Dewa Matahari, tapi kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya Dewa Matahari ini? Ya untuk kali ini sebenarnya ingin saya bahas di video terpisah, tapi oke lah kita bahas singkat saja. Pertama, ucapan Dewa Matahari diucapkan oleh anak Kalgara dan dia bilang hanya seumpama saja akan bahagia jika bertemu dengan Dewa Matahari ini. Dan di sisi lain, di Elbaf juga, Mother Carmel berkata jika Sun God lah sesuatu yang membawa kedamaian. Jadi dari situ cukup terlihat sebutan Dewa Matahari ini hanyalah seseorang yang membawa kebahagiaan, kedamaian, dan apapun itu di sekitarnya. Nah lalu apa hubungan itu dengan Nika? Dimana menurut Fusu ada seorang pembebas budak di masa lalu yang selalu membawa kebebasan atau freedom ke orang-orang. Dan dihubungkan juga menurut kata-kata Gorosei, dia adalah seorang pejuang kebebasan atau warrior of liberation, dimana dia membawa tawa, kebahagiaan kemanapun orang ini berada. Jadi dari sini masih sama ya konsepnya dengan Sun God tadi. Jadi karena Nika ini, si warrior tersebut membawa hal yang dilakukan oleh Dewa Matahari dari masa lalu, dimana Dewa Matahari dia membawa kedamaian, dan Nika juga adalah sosok manusia atau warrior ini yang membawa kedamaian atau kebahagiaan di sekitarnya. Maka akhirnya dimunculkanlah satu sebutan khusus, yaitu Nika the Sun God atau Sang Dewa Matahari Nika. Dewa Matahari ini hanyalah sebagai simbolis saja atas perbuatan dari Nika yang membawa kedamaian dan kebebasan di sekitarnya, tapi bukan benar-benar matahari beneran. Toh akhirnya kita juga lihat kan kemampuan Luffy ini tetap karet dan dia tidak bisa nyemburin api kayak matahari. Nah kurang lebih seperti itulah untuk masalah logisnya. Dan ini pula berlaku untuk god-god yang lain yang saya sampaikan di video. Nah jadi itulah untuk video kali ini. Kira-kira kalau menurut kalian ada nggak ya god yang lain dan kira-kira siapa mereka ini? Dan seperti biasa, sebelum itu buat kalian juga nih yang sedang mencari kaos buat dipamerin yang udah wibu, jago teori, keren banget. Pastinya dari DNM Merchandise dong, yang bisa kalian sombongkan lah ketika taraweh di depan teman-teman kalian nanti. Apalagi sekarang taraweh kan udah boleh nih untuk di masjid. Dan apalagi karena bulan Ramadan, pasti banyak yang namanya diskon, voucher menarik yang bisa kalian kunjungi. Dan buat kalian yang pingin, langsung ke Tokopedia, Shopee, atau menghubungi WA kami yang ada di link di deskripsi. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue The Film pamit and I'll see you guys next time.